Film dibuka dengan memperlihatkan seekor alien predator yang sedang melintasi angkasa. Namun di tengah jalan kapalnya mengalami kendala karena kehabisan solar dan persediaan energinya hampir habis. Selama ini predator mendapatkan energi dari kristal hijau yang mampu menetralkan seluruh kebutuhan dayanya. Karena kondisinya semakin darurat, ia pun akhirnya memilih mendarat di planet terdekat, yaitu planet Bumi. Sementara itu, keluarga Aiman yang terdiri dari Inara istrinya serta kedua anaknya yaitu Omar dan Samira sedang dijajah oleh kelompok bandit pimpinan Sulaiman. Mereka menuntut upeti untuk pimpinan mereka yakni Balam, namun persembahan keluarga itu dianggap kurang sehingga Sulaiman berniat mengeksekusi mereka. Tepat sebelum eksekusi berlangsung, sebuah pesawat raksasa asing tiba-tiba jatuh di belakang mereka. Karena terkejut oleh kedatangannya, para bandit menembaki kapal itu hingga sistemnya semakin kacau dan membuat pesawat tersebut terjatuh. Setelah kejadian itu, eksekusi pun tertunda dan Sulaiman memaksa keluarganya itu untuk memeriksa kapal tersebut. Namun sebelum mereka sempat mendekat, seekor predator muncul dari reruntuhan dan langsung membantai para bandit dengan brutal. Keluarga Aiman yang ketakutan segera menjauh, tapi setelah predator itu selesai menghancurkan mereka, Sulaiman tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan menembaki dari belakang hingga sang predator terkapar. Ia kemudian kabur sementara Samira justru berbalik menolong makhluk itu dan meyakinkan keluarganya untuk membawanya untuk pulang. Samira has come to us wounded. Samira, stay away. Creature here to die. We cannot just abandon him like that. Sesampainya di markas, Sulaiman melapor kepada Balam yang saat itu sedang memimpin penggalian kristal hijau di sebuah goa. Mendengar laporan itu, Balam murka karena pasukannya tewas, namun ia tidak percaya saat Sulaiman menyebut adanya makhluk asing. Lord, it was rejected. You think we should cease digging? But for one, my lord, it was rejected. Where are the rest of my warlords? Thing I've ever seen. It flew down from the sky. I asked you a question. Bukannya menerima laporan, Balam justru membunuh Sulaiman dan memanggil adiknya Darai untuk memastikan apakah cerita tentang kapal dan alien itu benar. There are gemstones. Fabricated this story in order to maintain his innocence. Bring whomever you wish to go fight. Let's set him down on the bed. Hurry. Sementara itu, keluarga Aiman akhirnya tiba di tenda mereka sambil menyeret predator yang beratnya luar biasa. Samira segera menjahit dan membersihkan lukanya, sedangkan Omar ketakutan dan menolak rencana untuk membantu makhluk tersebut. Menurutnya menyelamatkan alien itu hanya bisa membahayakan keluarga mereka, apalagi banyak anak buah Balam tewas dan balas dendam pasti akan terjadi. Aiman kemudian memotivasinya jika pasukan Balam datang, mereka sudah saatnya melawan dan jangan lagi hidup dalam jajahan. Namun Omar menolak. Dia justru mengingatkan kakak mereka yang dulu mati karena berusaha melawan. Mendengar itu, Inara pun menangis dan Aiman membawa Omar keluar untuk berbicara lebih tenang. Di luar, Omar tetap bersikeras mereka harus melarikan diri, dan sementara Aiman menegaskan bahwa hidup dalam pelarian tidak akan menyelesaikan apapun. Baginya, salah satu caranya adalah bersatu dan membangun aliansi dengan desa lain. I am sorry about Hassan. Running away. Against our friends and neighbors, so They will, out of fear. Balam's warlords defeated. Di sisi lain, Darai dan Kiru mulai menyusuri jejak darah hijau yang jelas bukan milik manusia. Jejak itu membawa mereka langsung menuju tenda keluarga Aiman. Omar yang mendengar kedatangan mereka panik dan meminta Samira menyerahkan predator tersebut. Namun Samira menolak hingga mereka pun berdebat. Tiba-tiba tembakan menghantam Aiman dan membuat situasi menjadi kacau. Omar berusaha melawan dan tanpa sengaja menjatuhkan topeng milik Darai yang berhias permata hijau tepat di dekat predator. Saat Kira menodongkan senjata pada Omar, predator tiba-tiba bangkit dan membunuh Darai yang menggunakan laser di lengannya. He must. Name of Allah! Kira pun ketakutan dan segera melarikan diri. Ia langsung melapor kepada Balam dan begitu mendengar adiknya tewas, Balam pun murka dan menyatakan perang.
Di sisi lain, keluarga Aiman berduka dan menguburkan Aiman, namun secara mengejutkan predator ikut memberikan penghormatan kepada Aiman, seakan menandai bahwa ia siap bersekutu melawan Balam bersama mereka. Setelahnya predator kembali pulih, membuat Samira yakin bahwa batu hijau Yosumu yang ada di topeng derai menjadi sumber kekuatan predator. Umar lalu teringat goa yang digali oleh Balam penuh dengan batu serupa. Inara pun menyimpulkan bahwa mereka bisa bekerja sama dengan predator dan dapat mengambil batu Yosumu untuk kembali ke dunianya. Sementara mereka bisa bebas dari teror Balam setelah sang predator membunuhnya. Mendengar rencana itu, Omar langsung berniat membawa predator ke goa tersebut. Namun Samira menolak. Ia menegaskan Omar harus menjalankan pesan ayah mereka, yaitu mencari bantuan dari desa lain karena pasukan Balam sangatlah banyak. Setelah itu Samira bersedia menemani predator menyerbu goa Balam karena ia bertubuh kecil dan lebih gesit. Omar sempat ragu karena predator mungkin bisa berbalik menyerangnya, tapi tiba-tiba predator memberikan Omar belati sebagai tanda persaudaraan dan membuatnya percaya. Akhirnya Omar pun pergi bersama Inara mencari bantuan, sedangkan Samira dan predator mengikuti jejak Hiro menuju goa tersembunyi milik Balam. Sementara itu Kiro melapor kepada Balam kalau seluruh pasukan sudah siap, namun Balam justru menunda penyerangan. Ia memerintahkan agar beberapa pengintai dikirim ke hutan karena pria itu menginginkan predator mati sebelum menemukan goa persembunyiannya. Before it lays eyes on our keep. We must be on the right track. Di sisi lain, Samira dan predator mulai bergerak menuju goa. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan 3 anak buah Balam. Predator sempat bersembunyi bersama Samira, tapi akhirnya tetap ditemukan dan pertarungan pun terjadi. Dengan mudah predator mampu mengalahkan ketiganya dan mengambil topeng mereka. But I wanted to say thank you. So close to convince them to rise. Sementara itu Inara dan Omar tiba di desa Minanar untuk menemui Zaid. Omar menyampaikan rencana mereka untuk bersekutu dengan predator. Menurutnya kekuatan predator dan batu Yosumu bisa menjadi harapan terakhir untuk mengalahkan Balam. Sayangnya Zaid menolak karena mereka masih trauma kehilangan keluarga saat melawan Balam dan memilih untuk diam. Omar pun kecewa, namun Inara menenangkannya dan meminta mereka terus mencari dukungan dari desa lain. Sergeant, foreign army. And my condolences. Di sisi lain, Samira dan predator kembali melanjutkan perjalanan sambil mencongkel batu Yosumu dari topeng para prajurit yang mereka kalahkan tadi. Sayangnya langkah mereka terus diawasi oleh anak buah Balam saat mereka masuk lebih dalam ke hutan. Dan seorang sniper anak buah Balam tiba-tiba menembak predator berkali-kali hingga tumbang. Samira segera bersembunyi dan mencoba mencari lokasi sang penembak dengan bantuan topeng. Setelah itu memutar arah untuk menyerang dari belakang. Sayangnya ia ketahuan dan Samira pun hampir celaka, dan beruntungnya predator kembali bangkit dan menewaskan sniper tersebut. Setelah aman, Samira lalu menggunakan batu Yosumu untuk memulihkan luka predator. You have a visitor. Sementara itu kejutan besar terjadi. Zaid ternyata diam-diam bekerja sama dengan Balam. Ia membocorkan rencana Inara dan Omar demi imbalan sembako dari Balam. To my people with food and water. Are you sure of this? Ones that you plan on attacking me. Then why don't I believe you? Stake my wavering for lies. I held to choose my words carefully. An army against me! I just can't. Sementara itu Omar dan Inara terus melanjutkan perjalanan mencari desa lain sambil terus saling menguatkan. Namun mereka juga diamati oleh prajurit Balam. You can give them solution to solve them. Come on, we better pick up the pace. Di waktu yang sama, Samira dan predator berpapasan dengan Zaid yang dikawal oleh anak buah Balam. Mereka segera bersembunyi dan dari situlah Samira menyadari bahwa Zaid pun telah berkhianat dan bekerja untuk Balam. Di sisi lain, Omar dan Inara dihentikan oleh para prajurit Balam. Omar sebenarnya mampu mengimbangi mereka, tapi ketika salah satu dari mereka menyandra Inara, Omar kehilangan fokusnya dan akhirnya ia pun dipukuli hingga pingsan.
Sementara itu, saat Samira dan Predator melanjutkan perjalanan, Samira tiba-tiba terperosok ke dalam jurang yang dangkal. Predator sempat mencoba menolong, namun ia mendadak pergi begitu saja. Rupanya ia melihat rombongan anak buah Balam yang sedang membawa Inara sebagai tawanan. Samira yang menyadari bahwa ibunya tertangkap pun langsung mengikuti mereka secara diam-diam. Di tempat lain, Omar akhirnya sadar dari pingsannya dan berjalan hingga tiba di sebuah desa. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Amani yang mencoba menolongnya. Dengan suara lemah, Omar menjelaskan bahwa anak buah Balam berusaha membunuhnya dan kini Balam berniat menyerang desa-desa lain. Karena itulah Omar mengajak warga desa untuk bersatu melawan dengan bantuan Predator. Sayangnya, Amani menolak keras karena trauma kehilangan anaknya yang tewas dibantai Balam karena anaknya melempar batu kecil. Meskipun begitu, Omar tidak menyerah dan berusaha memotivasi warga agar bangkit dari jajahan Balam. Took my mother. The tyrannical control of Balam. Family 335 times. Your lives are yours. Sementara itu, Inara sudah tiba di hadapan Balam dan langsung diinterogasi mengenai keberadaan Predator. Ia tetap teguh dan menolak memberikan informasi apapun, bahkan siap mati demi melindungi keluarganya. Namun Balam memilih menahannya dan pergi untuk khutbah di hadapan pasukan yang sudah bersiap melakukan pembantaian. We march at your command. Di sisi lain, Samira berhasil menyusup masuk ke goa dan mendapati Predator sudah lebih dulu berada di sana. Keduanya lalu berpencar untuk mencari lokasi batu Yasumu. Tak lama kemudian, Samira menemukan ibunya dan berhasil menyingkirkan penjaga. Namun Inara meminta Samira meninggalkannya dan fokus mencari batu tersebut. The Yoshimu gemstones and I'm here to find you. Now go. Di tempat lain, Omar malah menuju ke bangkai pesawat Predator untuk mencari senjata yang bisa dipakai melawan anak buah Balam. Sedangkan Inara dan Predator akhirnya menemukan ruangan rahasia penyimpanan permata. Mereka langsung mengambil beberapa batu, namun terkejut ketika melihat sebuah patung Predator kuno, bertanda bahwa ras Predator sebelumnya memang sudah pernah datang ke bumi untuk mengambil sumber daya Yasumu. They're people. Wow. It's beautiful. Belum sempat pergi, Balam muncul dan melihat para penjaganya tewas. Ia pun langsung menyerang Inara dan menyeretnya menemui Samira dan Predator yang masih mengais batu Yasumu. Balam mengancam akan membunuh Inara apabila mereka tidak menyerah. Situasi pun semakin genting karena seluruh pasukan Balam sudah mengepung dari luar. Namun, di tengah tekanan itu, Inara memanfaatkan kelengahan Balam. Ia memukulnya dan berhasil kabur bersama Samira dan Predator. Balam yang murka langsung memerintahkan seluruh pasukannya agar menangkap mereka hidup atau mati. Sementara itu, Omar yang masih berada di dalam pesawat Predator malah cosplay menggunakan perlengkapan Predator. Sayangnya, meski sudah tampil percaya diri, ia tetap dengan mudah dikalahkan oleh anak buah Balam. Predator, Inara, dan Samira berhasil melarikan diri. Namun langkah mereka terhenti ketika mendengar teriakan Omar. Mereka segera menghampirinya, tetapi yang terlihat hanyalah Omar yang dieksekusi tepat di mata mereka. Saat mereka ingin mendekat, Predator tiba-tiba tumbang karena ditembak tepat di kepalanya. Balam pun memerintahkan pasukannya merebut kembali permata Yasumu dan segera menggempurkan desa-desa yang dianggap memberontak. Tak lama kemudian, Balam mendekati Inara dan Samira. Ia meminta Samira menyerah dan berjanji menjadikannya selir serta memaafkan Inara. Samira tampak tak terima, namun ketika berlutut, ia justru menusuk kaki Balam lalu melarikan diri sambil membawa permata dan masuk ke dalam pesawat Predator. Di sisi lain, Zaid yang menyesal tiba-tiba didatangi Amani yang mengajaknya bersatu untuk melawan penjajah Balam. Keduanya akhirnya sepakat untuk membantu perlawanan. Sementara itu, Samira yang berada di dalam pesawat mencari alat yang bisa ia gunakan. Sedangkan di luar, Balam menyandra Inara. Ia mengancam akan membunuh Inara apabila Samira tidak keluar. Samira pun tiba-tiba muncul sambil membawa senjata Predator dan langsung melepaskan tembakannya. Meskipun pelurunya meleset dan mengenai anak buah Balam, celah itu cukup bagi Inara untuk melarikan diri bersama putrinya. Samira lalu berusaha menghidupkan Predator menggunakan permata Yasumu. Sayangnya ia tertembak, tetapi untungnya berhasil. Predator bangkit dengan wujud lebih buas dan langsung menghabisi pasukan Balam.
Tak lama kemudian warga dari desa lain juga berdatangan membantu sehingga pertempuran besar tidak terelakkan. Melihat pasukannya runtuh, Balaam sempat kebingungan hingga akhirnya ia pun lengah. Samira memanfaatkan momen itu dan menusuknya dari belakang sampai Balaam tewas. Namun Samira sendiri terjatuh karena kehilangan terlalu banyak darah setelah pertempuran usai. Predator dan para warga akhirnya memenangkan perperangan. Inara yang bersedih kehilangan Omar, tetapi secara mengejutkan Predator menggunakan kekuatan permata untuk membangkitkan kembali Samira. He told me what Omar told her. Zaid dan Almani pun berterima kasih kepada Inara karena telah menyalakan semangat perlawanan yang membuat rakyat kembali merdeka. Mereka berniat menjadikan Inara sebagai pemimpin baru, namun Inara justru menyerahkan kehormatan itu kepada Samira. Samira kemudian berpidato di hadapan seluruh warga, mengajak mereka terus bersatu menjaga kebebasan yang baru mereka rebut, dan film pun berakhir.